Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Uswatusna. Saya Taruni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan budidaya ikan hias, yaitu ikan arwana. Morfologi ikan arwana. Antara lain, kepala dan tubuh ikan arwana tampak padat. Tubuh arwana berbentuk pipih dengan punggung cenderung datar. Dan terdapat gurat sisi atau garis lateral di samping kiri dan kanan tubuhnya, dan arwana rata-rata tumbuh sepanjang 20 hingga sampai 24 cm, meski ada beberapa jenis yang bisa lebih dari ukuran tersebut. Dan mulut arwana mengarah ke atas dilengkapi sungut yang mengarah ke bawah. Dan ukuran mulut arwana cukup lebar dengan rahang kokoh dan gigi berjumlah hingga 17 buah. Dan arwana memiliki sisik berbentuk bulat dengan ukuran besar dan permukaan mengkilat. Dan sirip punggungnya berdekatan dengan sirip ekor atau kaudal. Dan sirip anus lebih panjang dibandingkan sirip punggung, bahkan sirip di bagian anus panjangnya mencapai sisi perut. Dan ikan arwana dewasa mampu tumbuh hingga 80 cm, bahkan lebih. Asal-usul ikan arwana. Habitat asli ikan arwana berada di kawasan perairan tawar. Ikan tersebut menyukai sungai berarus lambat hingga sedang. Arwana juga kerap ditemukan di daerah rawa atau danau dengan kedalaman 2-3 meter. Pada dasarnya, arwana menyukai danau berlumpur yang banyak ditumbuhi tanaman air dengan pH agak asam. Untuk daerah penyebarannya di Indonesia, arwana tersebar di sekitar perairan Jambi, Riau, Medan, dan daratan Kalimantan. Sedangkan populasi dan sebaran di seluruh dunia meliputi Amerika Utara hingga Selatan, Asia, Afrika, dan Australia. Nah, dan tingkah laku makan ikan arwana. Di habitatnya, arwana sangat menggemari pakan hidup, tidak hanya pelet, adapun pakan yang digemarinya antara lain ikan-ikan kecil, udang, kelabang, jangkrik, cacing, katak, cicak, dan serang. Cara budidaya ikan arwana antara lain kita bisa melihat dari perbedaan induk jantan dan betina. Nah, yang pertama perbedaan induk jantan bisa dilihat dari bentuk badan, panjang dan langsing, corak warna lebih cantik dan terang, bentuk kepala dan rahang lebih besar, bentuk penutup insang kecil, cara berenang lebih anggun dan gemulai, cairan organ reproduksi cokal. Sedangkan yang betina bisa dilihat dari bentuk badan pendek dan gemuk, corak warna cenderung gelap, bentuk kepala dan rahang lebih kecil, bentuk penutup insang besar, cara berenang lambat dan kaku, cairan organ reproduksi putih kuning telur. Nah, selanjutnya teknik pemijahan. Proses pemijahan ikan arwana antara lain, pemijahan akan dimulai sekitar seminggu sampai sebulan sebelumnya. Saat malam hari, biasanya ikan arwana berenang di sekitar permukaan sambil mendesak sehingga menciptakan cipratan air. Mereka saling melingkar tubuh, mulut ke ekor masing-masing jenis. Dan jika sudah tiba waktunya, ikan betina akan mengeluarkan telur dan pada saat sama penjantan akan membuahi dengan mengeluarkan spermanya. Kemudian memasukkan telur yang dibuahi tadi ke dalam mulutnya. Dan telur berdiameter sekitar 8-10 mm dan masih tampak seperti kuning telur. 1 minggu setelah pembuahan, setelah menetas, anak-anak ikan ini masih berada di mulut arwana jantan selama 7-3 minggu sampai kuning telurnya benar-benar habis. Larva ini bebas dari induknya saat ukuran tubuhnya sekitar 45 mm. Dan identifikasi penjantan ikan arwana. Ikan jantan sangat mudah diketahui saat memelihara anakan di mulutnya, yaitu adanya perilaku tidak mau makan karena ada anak di mulutnya. Selain itu terjadi perubahan bentuk rahang menjadi sedemikian lebar dibandingkan saat belum terisi larva ikan. Selanjutnya, panen larva ikan arwana. Antara lain waktu inkubasi atau waktu yang dimulai dari pembuahan sampai larva dilepaskan induknya adalah sekitar 8 minggu. Untuk memperpendek waktu larva di mulut induknya dapat dilakukan panen ikan secara paksa dengan membuka mulut ikan jantan. Hal ini dilakukan 30 hari setelah pembuahan. Dan ikan jantan diambil dengan menggunakan jala halus, kemudian secara perlahan-lahan rahang ikan dibuka dengan menekan secara pelan rahang bawah ke arah bawah.
Terdapat 2 orang yang bertugas membuka mulut ikan jantan, seorang memegang tubuh ikan, sementara orang kedua memegang rahang ikan dan membukanya. Saat memegang ikan, sebaiknya gunakan handuk basah supaya ikan jantan tidak terluka karena meronta saat dibuka mulutnya. Dan jumlah larva yang dihasilkan ini berkisar antara 20-60 ekor tergantung pada jenis, genetis, dan ukuran ikan betina. Memelihara benih ikan arowana. Larva yang sudah dihasilkan ikan arowana selanjutnya diinkubasi di akuarium yang berukuran 90 x 45 x 45 cm. Pertahankan suhu air dalam akuarium pada kisaran 27-29 derajat Celcius dengan heater dan diberi aerator. Untuk mencegah bakteri dan jamur dapat ditambahkan 2 ppm aksriflavin cair. Dengan cara pemeliharaan in vitro ini, biasanya tingkat keberhasilan hidup anak arowana sekitar 90-100%. Selama seminggu pertama saat larva masih mempunyai cadangan makanan berupa kuning telur, mereka hanya tergolek di dasar akuarium. Saat kuning telurnya mulai mengecil, mereka akan berusaha berenang. Setelah 8 minggu akan mulai berenang bebas karena kuning telurnya sudah habis. Pada saat itu panjang tubuhnya sekitar 8,5 cm. Selanjutnya, membesarkan benih ikan arowana. Pada saat memasuki minggu ke-7, ikan sudah dapat diberikan pakan anakan ikan atau yang dengan cacing sutra. Pakan hidup diberikan supaya tidak terjadi saling serang di antara calon karnivora tersebut. Pada saat itu, sebaiknya air akuarium disifon setiap hari dan diganti dengan air berkualitas sama dengan di akuarium pemeliharaan benih. Dan ikan yang sudah berukuran 10-12 cm dapat mulai diberi pakan udang atau potongan daging untuk menambah warnanya agar lebih cemerlang dan merangsang sel chromatophora, maka dapat diberikan lampu sekitar 12 jam sehari. Setelah 6-7 bulan, ikan akan mencapai ukuran sekitar 20-25 cm. Prospek bisnis dari harga ikan arowana. Antara lain, ikan arowana red tail ini adalah berwarna biru, hijau, dan keemasan. Postur fisiknya bisa tumbuh hingga 90 cm. Jenis ikan arowana ini biasanya dihargai sekitar 4,5 juta rupiah. Dan sedangkan ikan arowana Brazil, karakteristik dari jenis ikan arowana Brazil ini bentuk tubuh dan sirip panjang dan warna silver di seluruh tubuhnya. Biasanya ditawarkan dengan harga mulai dari 2 juta rupiah. Sedangkan ikan arowana Banjar, karakteristik fisik yang paling menonjol dari ikan arowana Banjar ini adalah warna sirup oranye, ekor yang berwarna kekuningan, dan harganya sama juga seperti ikan arowana Brazil, yaitu 2 juta rupiah. Sedangkan ikan arowana Black Golden, ikan ini sering ditemukan di wilayah Padang, Malaysia. Tetapi tidaklah mudah menemukan ikan arowana ini yang berkeliaran di rawa, menyebabkan harganya sangat mahal, bisa mencapai sekitar 18 juta rupiah. Sedangkan ikan arowana Super Red, ikan ini biasanya harganya mulai dari 2 juta hingga sampai 48 juta rupiah. Sedangkan ikan arowana Papua bisa tumbuh hingga ukuran 90 cm dan berat sampai 17 kg. Ikan ini biasa dijual dengan harga sekitar 4 juta rupiah. Di mana saja bisa mendapatkan ikan arowana? Arowana Asia adalah spesies asli sungai-sungai di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dan ada juga tempat lain, lokasi, antara lain, ikan arowana berwarna hijau ditemukan di Indonesia, Vietnam, Burma, Thailand, dan Malaysia. Sedangkan berwarna emas dengan ekor merah bisa ditemukan di Indonesia. Sedangkan berwarna emas bisa ditemukan di Malaysia. Sedangkan berwarna merah bisa ditemukan di Indonesia. Nah, itulah hasil pembahasan saya. Saya pribadi minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.